Ecum et bonum est legum. Apa yang baik dan adil adalah hukumnya hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Mudofar, biasa dipanggil Opang. Program studi ilmu hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Adapun pembuatan video yang saya buat pada hari ini tidak lain dan tidak lebih untuk memenuhi tugas human trafficking atau biasa disebut dengan perdagangan orang atau perdagangan manusia. Dan tentunya saya berasal dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, Provinsi Kepulauan Riau. Baik, untuk lebih lanjut dan lebih jelasnya, mungkin saya di sini akan menjelaskan secara sederhana saja mengenai apa itu perdagangan orang atau biasa disebut dengan perdagangan manusia yang biasa kita sebut. Nah, untuk mengawali di era yang modern ini, di era yang lebih berkembang, kejahatan yang mengakibatkan korban atau suatu kejahatan lainnya atau modus-modus operandi yang lainnya yang sangat berkembang di era modern ini. Sebagai contoh ya, yang saya akan angkat ini ya kejahatan terkait dengan perdagangan orang. Adapun yang saya akan bahas mungkin nanti akan dibagi lagi mengenai dengan apa sih itu human trafficking sesuai dengan Undang-Undang TTPO tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, lalu dengan kenapa bisa terjadinya perdagangan orang, peristiwa perdagangan orang, terus apa sih faktor-faktor dia, lalu apa sih upaya-upaya pemerintah daerah tentunya di Provinsi Kepri maupun pemerintah pusat untuk menanggulangi kejahatan-kejahatan tindak pidana perdagangan orang ini. Nah, perdagangan orang ini termasuk dalam sebuah peristiwa dari prostitusi anak, prostitusi perempuan dewasa, penjualan anak, dan banyak lain sebagainya. Nah, terjadinya suatu perdagangan orang diakibatkan karena faktor-faktor tertentu, misalkan faktor perekonomian. Yang apa sih yang dimaksud dengan faktor perekonomian? Yakni kemiskinan. Kenapa kemiskinan ini menjadi salah satu pemicu terjadinya suatu tindak pidana perdagangan orang? Karena dengan adanya krisis perekonomian atau kemiskinan, orang tersebut kebingungan bagaimana ia memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan layak dan baik. Dan seharusnya kemiskinan ini bisa ditanggulangi oleh pemerintah pusat yang selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah, sebagaimana dengan amanah pembukaan Undang-Undang Dasar tepatnya di alinea keempat, yang mana mensejahterakan kehidupan rakyat adalah tugas sentral dari pemerintah. Lalu yang kedua adalah dari sektor pendidikan. Mungkin terpacunya suatu tidak pidana perdagangan orang ini karena masyarakat minim atas pendidikan yang seharusnya mengetahui mana itu modus-modus operandi, modus-modus kejahatan, dan mana itu benar-benar suatu pekerjaan yang benar-benar menghidupkan atau memenuhi kebutuhan dasar dari orang tersebut yang ingin bekerja di tempat yang layak. Yang ketiga, pengaruh sosial budaya. Yang keempat, lemahnya pencatatan dokumen kelahiran. Yang kelima, korupsi dan penegakan hukum itu sendiri.
Dan perlu kita ketahui bahwasanya perbuatan perdagangan orang ini merupakan perbuatan yang terorganisir dan terstruktur. Nah, kalau kita berpacu dalam konsepsi hukum pidana, kita mengenal dengan namanya teori, dengan delik penyertaan atau biasa disebut dengan delneming. Apa sih yang dimaksud dengan delneming? Delneming itu adalah suatu perbuatan ikut serta dalam suatu peristiwa pidana. Nah, dalam hal ini delneming ini titik tumpu dia berpaku dalam pasal 56 sampai 61 KUHP. Pembahasan terkait delneming ini dalam pasal akuo. Nah, dalam tindak pidana yang termasuk dalam delneming ini bisa lagi diklasifikasikan menjadi 4 jenis. Ada yang pelaku, ada yang menyuruh melakukan, ada yang ikut serta, dan ada yang menganjurkan. Kalau dalam bahasa hukum pidana itu plager, don't plager, medi plager, dan with locker. Yang mana dari setiap tingkatan-tingkatan itu mempunyai peran pada perbuatannya masing-masing. Nah, dari delneming ini sangat istilah dia, perbuatan-perbuatan yang saya sampaikan tadi yang terstruktur dan terorganisir. Tidak mungkin perbuatan perdagangan orang itu dilakukan oleh pelaku tunggal, melainkan dilakukan oleh pelaku yang terorganisir dan terstruktur. Maka dari itu, dalam hal ini tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang termasuk dalam bentuk delik delneming atau suatu tindak pidana penyertaan karena dilakukan bukan dengan satu orang melainkan dilakukan dengan banyak orang dan terorganisir. Nah, dalam hal ini tentu ada kenapa perdagangan orang setiap tahunnya itu meningkat atau terus terjadi tindak pidana perdagangan orang ini, karena kendala-kendala penanganan kasus human trafficking atau perdagangan orang ini kurang dilakukan secara optimal. Nah, kalau kita berbicara secara normatifnya, sejatinya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO tersebut sudah baik dan sudah mengakomodir semua. Namun, pengimplementasian untuk pemberantasan perdagangan orang tersebut belum dilakukan secara optimal. Lalu, di samping itu, pemahaman tentang perdagangan orang dari perangkat aparat penegak hukumnya, mulai dari pihak kepolisian selaku the gatekeeper criminal justice system atau biasa disebut dengan polisi adalah penjaga gerbang pintu pidana. Nah, harusnya pihak kepolisian yang melakukan investigasi pertama tentang adanya dugaan atau adanya peristiwa perdagangan orang tersebut. Namun, sampai saat ini mungkin pihak kepolisian belum memahami secara keseluruhan atau secara optimal mengenai tentang perdagangan orang tersebut. Karena perdagangan orang tersebut ini dilakukan di wilayah perairan ataupun wilayah-wilayah perbatasan Indonesia, ataupun bisa keluarnya lah, karena sifat dari perdagangan orang ini sifatnya transnasional antara negara maupun dalam negara itu sendiri. Nah, selain dari pihak kepolisian itu, mungkin dari pihak aparat penegak hukum yang lainnya kurang memahami atau kurang mengetahui apa itu tindak pidana perdagangan orang. Nah, dalam hal ini tentunya harus harus ada resolusi tentang bagaimana pencegahan terjadinya tindak pidana perdagangan orang tersebut. Nah, upaya-upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang tersebut bisa kita bagi menjadi dua, antara lain
ada upaya penegakan hukum secara internal, upaya dari pemerintah itu sendiri maupun upaya dari pemerintah secara eksternal. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, mulai dari awal apa sih yang dimaksud dengan perdagangan orang, peristiwa apa saja yang dimaksudkan yang tergolong dalam perdagangan orang, lalu faktor-faktor perdagangan orang, lalu kenapa ada kendala tentang penanggulangan atau pemberantasan perdagangan orang, lalu tindak pidana perdagangan orang ini termasuk dalam naming atau penyertaan. Lalu apa sih upaya-upaya pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menghilangkan suatu tindak pidana perdagangan orang atau menanggulangi tindak pidana perdagangan orang. Mungkin kita selaku masyarakat hukum, alangkah baiknya kita akan memperbaiki atau memperindah penegakan hukum kita ke depannya sesuai dengan semboyan kita, Fiat Justitia Ruat Coelum, tegakkanlah hukum walau langit akan runtuh. Dan saya tutup video ini dengan mengutip satu postulat hukum, Salus Populi Suprema Lex Exto, kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.